Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi tahunan sebesar 2,28% pada September 2023. Adapun BPS menyebut kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang inflasi terbesar pada periode September lalu. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan sebesar 2,28% pada September 2023, sedangkan inflasi bulanan terrealisasi 0,19%. Secara tahunan, BPS merinci penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,08%. Lalu diikuti kelompok pakaian dan alas kaki serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Secara tahunan, year on year, inflasi September 2023 mencapai 2,28%, lebih rendah dibandingkan inflasi Agustus 2023 yang sebesar 3,27% dan juga lebih rendah dari inflasi year on year bulan September 2022 yang sebesar 5,95%. Penyumbang utama inflasi September 2023 baik secara mantuman maupun year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang masing-masing menyumbang andil sebesar 0,09% dan 1,08%. BPS menyebut dari 90 kota yang dipantau, seluruh kota mengalami inflasi secara tahunan. Di Sumatera, inflasi tahunan tertinggi di kota Tanjung Pandan sebesar 5,03%. Lalu di Kalimantan tercatat di Kota Baru sebesar 3,66%. Sementara di Jawa, inflasi tertinggi di Sumeneb sebesar 4,47%. Dan inflasi di Bali, Nusa Tenggara tertinggi di Kota Maumere sebesar 3,8%. Dan di Sulawesi di Kota Luwuk sebesar 4,37%. Sedangkan di Maluku dan Papua, inflasi tertinggi terpantau di Manokwari sebesar 5,26%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan dari 90 kota IHK, seluruh kota mencatatkan inflasi secara year on year. Dari 90 kota tersebut, setidaknya terdapat 50 kota yang mengalami inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional atau melampaui 2,28%. Sementara itu BPS mencatat kelompok pengeluaran yang memiliki inflasi terbesar berasal dari makanan, minuman, dan kemudian tembakau yaitu sebesar 4,17% dan memberikan andil 1,08% terhadap inflasi secara umum. Dari sisi lain, tekanan inflasi komponen inti secara tahunan terus mengalami penurunan dengan komoditas yang dominan menyumbang inflasi diantaranya biaya kontrak rumah, emas perhiasan, biaya sewa rumah, upah asisten rumah tangga, ikan segar, dan biaya perguruan tinggi. Selanjutnya tekanan inflasi tahunan komponen harga diatur oleh pemerintah juga masih tinggi, namun menunjukkan tren penurunan sejak Januari 2023. Sedangkan untuk komponen harga bergejolak atau volatile food kembali mengalami inflasi secara tahunan dengan andil inflasi komponen harga bergejolak selama setahun terakhir dipimpin oleh komoditas beras. Adapun pemirsa, dengan realisasi inflasi tahunan sebesar 2,28% di September 2023, pemerintah menyebut tingkat inflasi Indonesia ini masuk kategori terendah di dunia atau lebih baik dibandingkan sejumlah negara lainnya. Dan untuk lebih jelas, datanya telah kami rangkum dalam informasi berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan inflasi Indonesia bulan September 2023 sebesar 2,28% year on year atau tetap terkendali pada rentan sasaran 3 plus minus 1%. Terkendalinya inflasi tercatat di tengah kekhawatiran terhadap kenaikan harga komoditas pangan dan energi global. Selain itu, pemerintah mengklaim realisasi inflasi Indonesia tercatat lebih baik dibandingkan realisasi inflasi sejumlah negara, seperti Jepang di angka 3,2%, Korea Selatan 3,4%, Vietnam 3,66%, Amerika Serikat 3,7%, zona Eropa 4,3%, Jerman 4,5%, Brazil 4,61%, Rusia 5,2%, Inggris 6,7%, India 6,83%, Turki 58,94%, dan Argentina 124% year on year.
Pemerintah menyebut pencapaian inflasi Indonesia tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak melalui tim pengendali inflasi pusat dan daerah dan mengendalikan gejolak harga di tengah berbagai tantangan. Lebih lanjut, perkembangan inflasi September 2023 dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponen inflasi. Meski demikian, di tengah tantangan kenaikan harga beras, pemerintah mengungkapkan bahwa inflasi volatile food masih terkendali di level 3,62% year on year. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Bank Indonesia mengatakan inflasi pada September 2023 tetap terjaga dalam kisaran 3 plus minus 1%. Sedangkan untuk 2024, Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 2,5 plus minus 1%. Dan Bank Indonesia menyebut terjaganya inflasi merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan daerah melalui penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa realisasi inflasi September merupakan yang terendah sejak Februari 2022. Tingkat inflasi ini pun diklaim terjaga meski tingginya kekhawatiran terhadap kenaikan harga komoditas pangan dan energi global. Pemerintah mencontohkan, di tengah tantangan kenaikan harga beras, inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food masih terkendali di level 3,62% secara year on year. Adapun untuk menjaga pergerakan komponen inflasi ini, pemerintah memastikan akan terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan, di mana diantaranya melalui penguatan cadangan pangan oleh pemerintah. Dan berbagai kebijakan juga terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk pengendalian pangan dan ketersediaan pangan di masyarakat. Sementara itu, di tengah terjaganya tingkat inflasi per September, ekonom kemudian memperkirakan tingkat inflasi nasional di tahun 2023 akan menurun, pemirsa. Lantas seberapa jauh perkiraan penurunan inflasi hingga akhir tahun? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede memperkirakan tingkat inflasi pada akhir 2023 akan turun menjadi sebesar 2,6%. Perkiraan tingkat inflasi tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada akhir 2022 sebesar 5,51%. Joshua mengatakan secara historis inflasi pada kuartal keempat biasanya memberikan kontribusi sebesar 1,0 hingga 1,1 persentase poin. Meski demikian, Kepala Ekonom Bank Permata menyampaikan bahwa ke depan masih perlu diwaspadai risiko yang terkait dengan El Nino dan peristiwa cuaca ekstrim yang dapat memberikan tekanan pada inflasi pangan. Sementara itu, seiring perkiraan inflasi yang menurun, ekonom menilai Bank Indonesia kemungkinan tetap mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat 5,75% hingga akhir tahun 2023. Hal ini disebut untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Adapun sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada September 2023 sebesar 0,9% secara bulanan. Sedangkan secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,8%. Dan secara tahun kalender atau year to date tercatat inflasi sebesar 1,63%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, di sisi lain pemirsa, ekonom Mirai Aset Sekuritas menilai Indonesia harus tetap waspada terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi inflasi, di mana diantaranya kenaikan harga komoditas dan minyak dunia. Hal-hal tersebut diprediksi masih akan memicu volatilitas pasar global yang juga akan berdampak pada pasar finansial di Indonesia. Selain itu pemirsa, ekonom senior Bank DBS menyatakan level inflasi Indonesia tak akan melebihi target yang telah ditetapkan Bank Indonesia untuk tahun ini, yakni 3 plus minus 1%. Kendati demikian, potensi kenaikan inflasi dinilai tetap ada, terutama menjelang akhir tahun. Alhasil tingkat inflasi di akhir tahun 2023 diprediksi akan mencapai 3,7%, sedangkan di tahun 2024 tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai 3,2%. Lebih lanjut, untuk meredam kenaikan inflasi, ekonom memastikan hal tersebut membutuhkan banyak upaya, khususnya melalui kebijakan fiskal, karena kebijakan suku bunga saja disebut tak akan membantu pengurangan inflasi. Dan terkait hal tersebut, seperti kita ketahui, berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk salah satunya komitmen pemerintah pusat untuk memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan inflasi. Menteri Keuangan memastikan akan memberikan
memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil untuk menekan inflasi di daerahnya. Dan yang terbaru, Kementerian Keuangan memberikan insentif tersebut kepada pemerintah Kabupaten PD Jaya selaku senilai 12,07 miliar rupiah dan pemerintah kota Subulu Salam senilai 12,04 miliar rupiah. Dan itu dia adalah merupakan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredam inflasi yang ada. Seperti kita ketahui dan kita sudah lihat berbagai data melihat inflasi antara Indonesia dengan area-area lainnya atau Indonesia dengan negara-negara lainnya cukup menggembirakan pemirsa karena dinilai Indonesia cukup sukses untuk mengendalikan inflasi. Semoga kemudian hingga akhir tahun Indonesia terus bisa menjaga tingkat inflasi agar kemudian di tahun 2024 tahun pemilu inflasi tetap terjaga dan pemilu juga tetap dilaksanakan dengan damai.